Dari situ mudah-mudahan 122 dari surah At-Taubah tadi memberikan kita beberapa nilai ya, inspirasi kalau boleh saya simpulkan. Yang pertama, di situ ada unsur mementingkan dakwah. Ya. Mementingkan dakwah berarti mementingkan untuk mengajak gerakan yang mau diajak. Tentunya mengajak di sini mengajak pada kebenaran. Yang kedua, ajakan itu bersifat ilmu pengetahuan. Jadi jangan mau diajak kalau tidak ada nilai pengetahuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahala al-ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafana jiwa a'malihim min khazain jawdihi allati la tusar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malik al-akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi' fil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surah At-Taubah ayat 122. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati, yang tadi sudah disebutkan, tidak kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita sampai di acara yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu nggak lama-lama, Bu. Apa namanya istilah orang Madura itu closing statement ya. Nah, closing statement itu biasanya tidak lama-lama. Jadi biasanya acara terakhir itu lama napa mboten, Bu? Safari dakwah menyambut agenda besar Muswil. Karena dakwah itu adalah bagian dari mengajak. Diartikan di bahasa Arab da'a yad'u, itu memanggil, mengajak. Maka dakwah itu keterpanggilan, atau kita sebut dengan ajakan. Saya tadi dengar aula-aula begitu, Masya Allah, tabarakallah, Insya Allah. Mudah-mudahan segera terwujud ya. Ya, bukan artinya apa-apa. Saya melihat ibu-ibu ini, bapak-bapak ini terpanggil, punya jiwa untuk diajak dan mengajak. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang demikian ini. Ini kalau sore, ya mungkin cuacanya lebih indah, hujannya juga susah diprediksikan. Karena BMKG biasanya informasinya meleset begitu. Diinformasikan Pepelegi nggak hujan, ternyata malah Pepeleginya hujan, di tetangganya nggak hujan. Tapi karena ini ajakan kebaikan, ajakan keterpanggilan, maka tidak ada sesuatu yang terpanggil untuk kebaikan itu tidak dilakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak hari ini belajar mengisi waktu untuk mau diajak dan bisa mengajak.
Kami 20 tahun yang lalu lah kira-kira. Kami belajar itu di atas tempat yang tempatnya masih sirtu. Jadi ruang kelasnya masih sirtu. Dindingnya ini masih anyaman bambu. Apa namanya itu? Hah? Nah, sesek apa gede? Ini minta maaf Bu ya. Namanya Eko tapi bukan dari Jawa gitu. Jadi saya ini tidak bisa bahasa Jawa. Bisa tapi nggak paham. Kebalik ya. Paham tapi tidak bisa. Jadi aslinya Pontianak. Jauh Kalimantan. Kalimantan apa Pontianak Bu? Kalimantan Barat. Menjadi sosok yang hijrah di tempat yang tadi itu, belajar di atas lantai yang masih sirtu, cuman diisi bangku, dindingnya itu masih anyaman bambu. Kalau istirahat setengah 9 sampai jam 9, kitabnya itu ditinggal. Begitu kembali jam 9, hanya setengah jam saja, itu diginikan, begitu debunya nempel. Pulang dari kelas untuk sholat lohor sampai di asrama itu sekitar zuhur ya. Itu kalau ngupil itu diambil kotoran itu pasti banyak terus. 20 tahun yang silam. Jadi tidak ada yang namanya keterpanggilan atau ajakan itu yang tidak berdampak pada kebaikan. Ayat yang tadi kita angkat, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak sepatutnya lah orang-orang yang beriman kepada Allah itu semuanya berangkat. Liyanfiru kaffah ini liyuharibu, jadi melakukan muharabah. Muharabah itu artinya perang. Jadi tidak semuanya berangkat perang, tapi diminta ada yang tidak perang. Falaula nafara min kulli firqah, maka sepatutnya lah, setidaknya lah ada nafara min kulli firqah, ada 1-2 sedikit dari individu di setiap firqah itu, di setiap kelompok itu, yatafaqahu fiddin, yang melakukan tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu memahami ilmu agama. Tafaqqaha itu dari kata-kata faqaha. Faqaha itu artinya faqih, pemahaman. Faqaha itu memahami. Liyatafaqahu fiddin, untuk selalu benar-benar dalam keadaan memahami agama. Yang ibu-ibu, bapak-bapak hari ini lakukan itu tafaqquh fiddin. Karena begitu kita menuntut ilmu, semuanya diam. Tidak ada yang bersuara. Kalau dulu waktu kami masih sekolah itu selalu Pak Yai menyebutkan, jangan sampai jarum itu kalau jatuh tidak terdengar. Sementara ketika beliau sudah berdiri di depan, itu santrinya 3.000, 4.000, 5.000. Perjuangan untuk masuknya cukup melelahkan. Waktu itu bersama kami itu 3.451. Yang diterima tidak lebih dari 400 orang. Jadi yang diterima cuma 10%. Yang tidak diterima 90%. Menerima santrinya tanpa iklan. Jadi santri tidak dicari, tapi santri mencari. Lembaga pendidikan itu tidak mencari-cari, tapi lembaga pendidikan itu dicari. Fasilitasnya apa? Di bawahnya lantainya itu sirtu, dindingnya masih gede. Pertanyaannya, ada apa di situ? Karena tafaqquh fiddinnya itu benar-benar. Yang dimakan santri itulah yang habis oleh santri.
SPP-nya waktu itu masih 27.500 1 bulan. Sudah uang makan, sudah uang asrama, sudah uang sekolah. Tahun pinten Bu? 92. Jadi dakwah keterpanggilan itu tidak mungkin tidak baik, meskipun tempatnya tidak bisa diterima. Dakwah keterpanggilan kita, kalau kita diajak itu untuk kebaikan, belum tentu. Tetapi pasti di dalamnya ada kebaikan. Kita ini tafakuh fiddin, tempatnya seperti ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang bingung cari posisi. Kalau niki disirami napa kipas angin napa bingung. Tadi mau tata-tata ibu-ibu di belakang apa di depan begitu. Mboten napa-napa di depan begitu. Bukan istilahnya tempatnya. Betul ya? Dalam keterpanggilan dakwah itu tidak dilihat seperti apanya, tempatnya, bukan itu. Tetapi apa yang di dalamnya. Kita ini banyak terjebak lembaga pendidikan, lembaga dakwah, gerakan dakwah, gerakan keumatan, kelihatannya di depan itu top, tapi sebenarnya tidak ada isinya. Kami belajar dulu di lembaga perguruan tingginya itu namanya International Islamic University of Islamabad, Pakistan. Saya pikir datang ke Pakistan itu, ini luar negeri, jos. Naik pesawat itu kopernya baru, sepatunya baru, semuanya baru. Ini luar negeri begitu. Begitu turun di bandara Karachi Company dulu, kok begini? Naik pesawat lagi, turun di kota Islamabad, kok begini? Begitu masuk untuk ke kampus lewat hutan belantara, anjing hutannya masih banyak. Jadi ada truk-truk yang lewat itu tulisannya Central Development Authority. Kalau kita Pemda, yang di atas bawa senjata begini. Kerjaannya nembak apa? Anjing hutan. Jadi truk ini diisi dengan anjing hutan. Begitu sampai di kampus saya merenung. Waduh, kita salah pilih kampus. Kembali saya ditemukan tempat tafakuh fiddin tadi yang tidak enak. Ternyata tidak semua yang tidak enak itu tidak enak. Tidak semua yang tidak enak itu tidak ada baiknya. Ayo, saya ngaji kemana-mana tuh. Ke Masjid Ahmad Dahlan saja Sedayu kemarin, yang baru masjidnya itu gede luas sekali. Ada miniatur Ka'bahnya. Pengurusnya loh tidak ada seragam. Nggak ada seragam. Ini saya lihat seragam. Tadi saya mau pakai peci yang ada logonya apa itu, Muktamar, tidak enak. Punya dua saya. Satu bonus dari pakaian kokam, karena saya belikan pakaian kokam itu di Porong, tidak punya pakaian kokam. Saya kaget tadi, ranting kok punya kokam ini pakaiannya begitu. Karena barusan saya belikan Porong itu tidak punya pakaian kokam, saya belikan 10 Pak Rubianto CS itu, Mas Andi itu. Biar keren gitu loh. Malu saya dari Porong metropolitan kok nggak ada pakaian seragam. Ternyata sampai di sini kecil-kecil kayak begini cabai rawit ya ternyata. Nah itu yang kita contohkan. Bapak Ibu, dimanapun kita ini ketika kita merasa tidak baik, tempatnya apa-apanya, yang di dalam itu fokus ujiannya, tujuannya apa? Tafakuh fiddin itu tadi. Maka kalimat Allah di dalam 122 dari surat Taubah tadi itu,
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ada lamut ta'kid bertemu dengan fi'il mudhari'. Itu jadi perintah. Jadi agar kalian itu benar-benar mau memahami agama. Jadi yang ditujukan tuh tafakuh. Tidak semua orang-orang itu berangkat beraktivitas. Kalau hari ini berperang itu dia bekerja. Ada yang jaga toko, ada yang mengabdi dengan orang tua, ada yang harus beraktivitas di pabrik dan seterusnya. Ternyata hendaklah sebagian kecil ada yang tafakuh fiddin. Ceritanya saat itu karena musimnya musim perang dengan orang-orang musyrik, Rasulullah itu setiap perang ya, itu selalu memimpin perang. Ketika kepemimpinan perang ini diamanahkan kepada beberapa sahabat, instruksi jihadnya ini kan perang. Kalau semuanya berangkat, lalu yang menemani Rasulullah ini siapa? Turunlah ayat ini. Tidak semua orang ini beraktivitas untuk jihad berperang. Karena menuntut ilmu ini juga bagian dari perang, jihad. Maka tafakuh fiddin itu dimasukkan dalam kategori jihad. Ibu-ibu dapat ilmu, dapat label mujahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja, siapa yang keluar fi talabil ilmi, dari rumahnya keluar ini untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Karena ketika jihad menuntut ilmu itu tidak ada yang enak. Ngapunten, saya ini belajar waktunya habis untuk usianya ini habis untuk jihad belajar. Dari 92 sampai pulang ke Indonesia itu 2007. 92 sampai 2007 itu di Jawa, tapi nggak bisa ngomong Jawa. Dari 2002 sampai 2007 itu tidak di Jawa. Tapi ya itu tadi, karena jihad, karena menuntut ilmu, tidak ada yang enak. Jadi bapak ibu kalau hari ini menyekolahkan anaknya untuk menuntut ilmu di tempat yang enak, saya jamin jadi enggak? Jadi apa mboten? Kok enggak berani? Jadi apa enggak? Karena sekarang banyak lembaga pendidikan yang enak. Betul ya? Nah, kalau kita punya lembaga pendidikan hari ini, kita harus buat enak apa tidak? DPR untuk teman-teman. Namanya menuntut ilmu, namanya jihad di jalan Allah itu tidak ada yang enak. Rasulullah jihad berperang di jalan Allah, tidak ada yang enak. Kita menjadi mujahid menuntut ilmu, tidak bisa dibuat enak. Hari ini nih jihad ini, kipasnya kurang tabuk, tadi begini-begini terus. Tidak ada yang enak. Kami memberi pengajian di mana-mana. Di Madiun ada Islamic Center Madiun itu. Sekitar 2000 orang itu. Dekat stasiun kereta api. Itu ya tidak enak. Tapi banyak. Di Tulungagung itu masjidnya ya juga tidak enak. Tapi yang belajar itu semangat dan selalu merasa dirinya puas dengan apa yang didapat. Tujuannya cuman apa? Liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hanya untuk memberikan peringatan, al-indar, kepada siapa? Qaumahum, kepada kaum mereka.
Kapan itu? Idza raja'u ilaihim, saat apabila ketika mereka kembali ke rumah mereka. La'allahum yahdharun, semoga mereka mendapatkan sesuatu yang disebut dengan peringatan. Jadi intinya itu satu, memahami ilmu agama Allah. Yang kedua, agar kita ini selalu ingat perjuangan menegakkan nilai-nilai agama Allah. Yang dibutuhkan nilainya, isinya, bukan tampilannya. Makanya teman-teman tadi kalau buat gedung dakwah, kita tantang. Semakin enak itu, semakin melalaikan kita. Keluarga, anak pertama tidak enak, anak kedua belum enak, anak ketiga masih belum enak. Mana-mana sepeda motor, tahu-tahu mulai usia 35, 40, usaha bapak semakin naik, toko semakin laris. Ruhnya sama nggak dengan yang pertama, masih sepeda motor, mulai masuk 40, 45, mulai kelihatan enaknya. Saat kedua pasangan dan anak-anaknya ini berada dalam posisi enak, pernahkah kita akan menjadikan anak kita ini tidak enak? Di saat kita hidup, tidak enak. Bisa dipahami? Waktu ibu kecil membesarkan anak yang kecil, anak ini masih setahun, 2 tahun, tidak bisa merasakan apa-apa, itu tidak enak. Tapi meskipun tidak enak, dia tidak pernah merasakan kalau dirinya tidak enak, karena masih kecil. Kok bisa tidak enak? Mungkin bapak dan ibu dibesarkan di lingkungan yang belum enak. Begitu bisa berhasil, apakah bapak ibu akan menjadikan anak ini tidak enak? Tidak tega kan? Kalau saya hidup tidak enak, kenapa anak saya harus dibuat tidak enak? Ada nggak orang tua yang kejam di situ? Tapi kan untuk kebaikan. Lebih baik menangis hari ini daripada kita menangis di hari tua kita. Lebih baik kita melihat anak kita hari ini tersiksa, tapi untuk kebaikan, daripada nanti ketika ia besar dan dewasa kita menangis melihat mereka. Nah, safari dakwah seperti ini, salah satu tujuannya tadi itu membuat kita di posisi memiliki ruh untuk mau memahami agama. Apa tafakuh fiddin itu? Ideologi yang ada di dalam nilai-nilai beragama. Dan itu menjadi 7 pesan utama agenda pimpinan pusat pasca muktamar kemarin. Ada 7 kan, yang nomor punggung 01 itu yang tadi kita sebut. Ada gerakan untuk mau memahami nilai-nilai yang ada di dalam agama, dan itu menguatkan akidah. Karena akidah kita mulai begini. Orang punya uang itu tenang hidupnya. Tapi kalau tidak punya uang, tidak mungkin bisa tenang. Ibu-ibu di rumah itu enak tempatnya. Begitu diajak ngaji tempatnya seperti ini, bisa tenang apa tidak? Bener loh ya. Sampai jam 12 lohor loh ya. Boleh Pak Agus? Wani piro. Yang bisa bertahan nanti dikasih door prize. Bener, kok yang amin cuma sedikit. Ada yang mau berangkat menuntut ilmu, putra putrinya ke luar negeri, tapi jangan dalam negeri. Saya biayai, kami biayai. Mau ke Pakistan, ngomong. Ke Madinah, ngomong. Untuk apa? Kader umat. Karena banyak ilmuwan kita, umat kita hari ini miskin.
Miskin apa? Ilmu. Lembaga-lembaga kita, tenaga-tenaga didik kita miskin. Miskin apa? Ilmu. Kalau kita mengajarkan ilmu, berarti ilmu ini kan agama. Kalau sudah ilmu agama, berarti kan kita akan berkiblat kepada apa yang diajarkan agama. Teman-teman kita yang dari lulus timur-timur tengah sana itu, pulang ke Indonesia itu enggak mau jadi ustadz, enggak mau jadi guru. Mohon maaf ini, biar disetel enggak apa-apa. Maunya jadi apa ketika pulang? Buka travel, bos travel. Yang dicari Sayyidina Maulana al-Fulus. Jadi ada al-falsafah al-madiyah, materialism, materialistis. Yang dipikirkan tuh pocket, saku. Itu kan lemah. Teman-teman kita belajar ini menurut ilmu, pulang ini harus menjadi mundhirul qaum yang tadi kita sebut. Liyatafaqahu fid din wal yundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Menjadi mundhir yang memberikan peringatan. Siapa yang memberikan peringatan? Siapa yang akan mengingatkan kaum ini kalau bukan kita yang berilmu? Kalau yang mengingatkan ini tidak punya ilmu, kaum ini mau dibawa kemana? Umat ini mau dibawa kemana? Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, nopo hukumnya ini apa Pak Ustadz? Kira-kira, karena susah kalau kira-kira. Ada dalilnya Pak Ustadz? Oh ya ada, nanti dicarikan. Ini kan repot. Gitu dah. Jenengan mau tanya apa? Saya mau tanya Ustadz. Tanya apa pertanyaan? Hukum berpoligami Pak Ustadz. Yang dipoligami ini siapa? Dan yang harus berpoligami ini siapa? Dan tujuan untuk berpoligami ini apa? Dan bagaimana seharusnya saat berpoligami? Kalau ini tidak terjawab 4 pertanyaan ini, nanti bisa saya sebutkan lagi 5, 6, 7, 8 pertanyaan. Nanti niatnya jadi salah. Nah, kalau ini ditanyakan kepada orang yang salah, dan ketika orang yang salah ini ditanya melakukan sesuatu yang salah, menjadi tidak tepat. Padahal diharapkan dari keturunan yang baik-baik itu anaknya banyak. Diharapkan dari keturunan yang baik-baik ini pasangannya banyak. Biar menjadikan anak-anak keturunan-keturunan yang soleh-soleha ini banyak. Saya ke Cianjur kemarin Bu. Dari hari Senin pulangnya Jumat dengan 6 kendaraan bersama 18 tim, membawa barang-barang itu sampai 1 truk tutup semua. Sampai di sana saya minta dikawal karena katanya banyak penjarahan, ada kolonel, tapi saya minta dari Angkatan Darat yang masih mendapatkan unsur kepercayaan kuat. Sampai di sana bidikan kita pesantren. Ternyata di beberapa pesantren itu ada yang digratiskan, anaknya kecil-kecil, SD kelas 1, playgroup begitu. Saya melihat. Lalu ada beberapa asatidahnya berkata, Ustadz, anak-anak ini ada yang tidak punya orang tua. Loh, kalau begitu orang tuanya siapa? Nggak ketahuan. Masya Allah. Coba. Ini kan bagi saya karena tujuannya melakukan yang demikian ini salah. Krisis untuk memiliki pengetahuan atau krisis orang-orang yang memahami tentang pengetahuan agama ini yang terjadi di negeri ini. Jadi kalau kita dijajah itu karena kita memang mau dibuat bodoh dan tidak serasa kalau kita ini bodoh.
Sampai saat ini pun kita masih dibuat menjadi orang bodoh. Tapi kita tidak merasa jadi orang bodoh. Padahal kita ini bodoh. Muhammadiyah itu mendirikan lembaga pendidikan dari TK, SD terus sampai perguruan tinggi. Karena satu, Ahmad Dahlan itu mengatakan, selama kita ini jadi orang bodoh, kita pasti dijajah. Dan ketika saya ambil doktor di Belanda itu, beberapa lama saya di Belanda, itu saya melihat saya ini belajar di tempat negara yang kebetulan menjadikan bangsa kita bodoh. Jadi banyak orang bodoh tapi tidak merasa kalau dirinya bodoh. Itu karena kata Ali bin Abi Thalib, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkabun farfuduhu. Rajulun la yadri, ada orang yang tidak tahu, wa huwa la yadri annahu la yadri, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak sadar kalau dirinya ini tidak tahu. Itu disebut fahuwa jahilun murakkabun. Orang itu bodoh kuadrat. Ada bodoh kuadrat, Bu. Saking parahnya, saking bodohnya. Karena sudah tahu bodoh, diajari sesuatu biar tidak bodoh, itu tidak merasa kalau dirinya bodoh. Maka disitu disebutkan farfuduh. Maka tolak dia, dibuang. Jangan diterima, dilepas. Nah, kita ini lebih senang ngeladeni orang yang bodoh. Orang yang tidak berpengetahuan itu yang kita ladeni. Coba jenengan berdiskusi dengan orang yang tidak sama pahamnya dengan jenengan. Kan repot tuh. Pak D, saya barusan dari hotel bintang 5, Pak D. Namanya pintu dibuka itu, Pak D, hidup sendiri, kayak ada jinnya. Begitu pertama kamar, Pak D, ada namanya tempat tidur di kamar mandi, namanya itu benteng. Pak D-nya itu diceritakan saking dongwe sopol. Mikir dia, itu nggak bener. Kamar mandi kok ditaruh tempat tidur? Bener, Pak D, di kamar mandi itu ada tempat tidurnya. Ada tempat air terjun yang bisa turun-turun begitu. Lalu ada tempat buat air besarnya. Gak mungkin. Tuh. Debat sampai 1 juta kali dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Itu kan percuma. Maka muncul kata bijak yang berbunyi, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban terhadap orang yang bodoh, itulah jawabannya. Jadi nggak ngeladeni orang yang pengetahuannya tidak sama dengan kita. Itulah kunci dan resepnya. Nah, orang kita nih tidak begitu. Dalam berdakwah itu, orang yang pengetahuannya nggak sama diladeni terus. Sama saja kita ini seperti berbicara dengan orang gila. Ini ada orang yang ODGJ ya. Saya sering di daerah Sekardangan apa dekat Dinsos itu tempatnya OGDJ itu ada 92. Itu rapi pakaiannya, bantu-bantu di situ. Ditanya, dari mana Mas? Oh ya nanti cerita lah. Saya cerita, saya dari ini semangat. Ternyata yang di samping tuh bilang, Pak Haji, itu orang begini Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Saya semangat cerita, ternyata orangnya tidak benar. Nah, dalam berdakwah itu, ketika jenengan ingin memahamkan seseorang dalam beragama, itu dilihat itu. Apakah kita ini berhadapan dengan orang yang pengetahuannya sama? Kalau belum sama, berarti harus disamakan. Bagaimana cara menyamakannya? Berarti harus belajar tafakuh fiddin. Gerakan untuk menggerakkan yang seperti ini harus dimunculkan. Anak-anak kita yang seperti, biar tidak seperti kita yang saat ini sudah sepuh, ngapunten Bu nggih,
Sudah punya cucu, masih belajar ngaji, masih semakan, nggak apa-apa. Anak-anak didik kita yang dikirim belajar. Tapi ada syarat. Tadi saya dengar ada rumah Quran ya, sudah berjalan. Nah, ada rumah Quran, bagus. Ajak mereka menghafal Quran. Buat gerakan Baitul Quran. Buat gerakan menghafal Quran. Yang sedikit banyak hafalan Qurannya, nanti bisa kita kirim. Sulit rekomendasinya, nanti kami kasih rekomendasi. Sulit KTBLJ-nya, nanti kita bantu. Nggak ada uangnya, nanti kita carikan. Nggak ada uangnya, nanti kita carikan. Nggak punya tempat mencarikannya, nanti dicarikan di tempatnya. Ayo, susahnya apa? Betul ya? Ya. Kalau dia mau berangkat kuliah, kuliah di negeri kita ini lebih mahal daripada kuliah di sana. Sudah saya bukakan itu. Bapak Ibu punya putra putri kuliah di sini, saya tetap punya keyakinan kuliah di sini lebih mahal daripada kuliah di luar negeri. Cuma karena kita nggak tahu, tapi kemeruh. Apa namanya? Semeruh. Betul ya? Hah? Loh, kan ada sugih semugih. Gitu. Sugih semugih, benar ya? Nah, kalau ini kemeruh. Itu halus napa mboten, Bu? Nah, jadi orang tidak tahu tapi seolah-olah dia ini kok kayaknya tahu begitu loh. Padahal saya yang belajar melihat di sana, anak-anak teman-teman kami yang belajar di sana toleh. Kok pulang jadi top gitu loh. Ini wangsitnya siapa? Kan begitu. Saya pulang dari luar negeri itu datang menikah dengan orang Porong. Di Porong itu saya toleh begitu. Mau ceramah nggak bisa bahasa Jawa. Mau ngaji gimana? Mau mengajar apa yang mau diajar? Mau melamar dunia pendidikan apa yang mau dilamar? Cuma ternyata Allah kasih kebesaran. Allah kasih karunia Allah. Namanya orang yang berpengetahuan, Bapak Ibu yang senang dengan gerakan kebenaran, gerakan dakwah, sampai kapanpun kita ini emas. Diletakkan di comberan pun diangkat dia tetap emas. Itu. Tinggalkan, bekalkan anak-anak kita cuma pengetahuan itu. Jadi jangan wasiatkan dengan apapun, jangan wasiatkan dengan uang, jangan wasiatkan dengan benda, wasiatkan saja anak kita dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan pengetahuan itu yang akan mengangkat derajat anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu mewasiatkan lalu diwariskan harta, al-malu yafkudu sari'a wal ilmu yabqa abada. Harta itu akan cepat habisnya, tapi ilmu itu akan yabqa, kekal selamanya. Dengan ilmu itulah yang akan membesarkan anak-anak kita itu tadi. Nah, di kesempatan ini saya tidak lama-lama, nanti terlalu banyak, terlalu penuh, kasihan. Kalau nunggu sampai lohor, ini masih 1 jam kembali. Saya khawatir panitia nanti menyiapkan yang lebih lagi begitu. Saya khawatir begitu. Kalau ada menu tambahan kan bahaya gitu. Saya belum naik saja tambahannya sudah keluar terus. Tapi saya duduk di situ cuma lewat saja tambahannya gitu. Waduh, enak rek. Mau ngambil tuh enak rek. Nggak enak saya gitu. Kok lewat terus begitu. Belum apa-apa itu tambahannya keluar, luar biasa ini. Jadi nggak dilihat tempatnya, tetapi dilihat substansinya. Nah ini minta maaf, saya belum ganti kostum dari subuh tadi. Habis nonton sepak bola, belum tidur. Jadi wajar kalau matanya jenengan kok lihat sayup-sayup. Habis tadi dari candi langsung geser ke sini. Pulang nanti saya khawatir. Jadi nggak lama-lama, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan semangat untuk kita semua ya, biar saya bisa istirahat sebentar karena jam 12 saya harus bawa tim sepak bola. Jadi ada Taroyat Football Club, ada di situ teman-teman Mas Rozak, Mas Fuad, kalau dari sini Mas Fuad itu yang dari Wage, saya kirimkan 1 bis untuk kompetisi semifinal sepak bola Jatim. Oh, hebat toh Ustadz bandani anak-anak main sepak bola.
Sekali main pertandingan itu enggak kurang 10 juta. Kurang kerjaan Ustadz ini. Boyo istirahat, enggak, semua harus dikerjakan. Jadi bapak ibu kalau ingin menjadi orang yang berhasil, semua itu dikerjakan. Ngurus apapun ya semua dikerjakan. Ya. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang mau mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Dan tidak ada kata kamus tidak bisa. Orang besar itu bukan orang yang badannya besar, tapi bisa mau mengemban amanah pekerjaan yang besar. Dimanapun dijalankan begitu. Nah, dari situ mudah-mudahan 122 dari surah At-Taubah tadi memberikan kita beberapa nilai ya, inspirasi kalau boleh saya simpulkan. Yang pertama, di situ ada unsur mementingkan dakwah. Ya. Mementingkan dakwah berarti mementingkan untuk mengajak gerakan yang mau diajak. Tentunya mengajak di sini mengajak pada kebenaran. Yang kedua, ajakan itu bersifat ilmu pengetahuan. Jadi jangan mau diajak kalau tidak ada nilai pengetahuannya. Ustadz, sepak bola itu ada pengetahuan? Ada sepak bola itu. Di sini pasti ada playmakernya yang bisa menggerakkan begini. Dia ngurus sound system, dia ngurus undangan, dia ngurus itu, ngurus ini, dia juga mikir konsisten. Itu playmaker kan kalau di sepak bola itu. Dia maju ke belakang, nyerang tengah. Itu teorinya ada. Ada yang bertahan. Gerakan kayak begini ada di masjid, di kajian itu biasanya ada. Dia nggak pernah mau keluar, tapi dananya keluar. Kalau mboten bantu nggih, butuhnya pinten? Nganu Mbah, 5 juta apa? Oh, gampil. Salam kali teman-teman takmir. Ke masjid nggak pernah. Padahal nggak pernah, tapi ketika ada yang dibutuhkan, tampil paling. Nah, itu sama itu kalau di sepak bola kayak kiper kan, dia jaga terus itu, tapi saat dibutuhkan dia akan ke depan. Dia selalu menahan, membackup. Nah, di sini semua pasti ada nilainya. Nah, substansinya di situ. Tafaqquh fiddin itu setiap ajakan itu adalah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kita diminta untuk bisa memahami agama yang benar. Memahami agama yang benar itulah tafaqquh fiddin. Agama ini fahamnya banyak. Salah memahami, menyatakan yang lainnya tidak benar. Padahal semuanya itu sama-sama benar. Ayo. Sama-sama benar kan? Disebut benar karena ada alasan yang memunculkan ini jadi benar. Ayo. Yang tidak benar itu yang nggak mengerjakan, yang nggak melaksanakan. Lah kita ini ribut sama orang yang punya dalil tentang sesuatu yang benar, yang tidak mau melakukan kebenaran sama sekali, nggak pernah diperangi, nggak pernah dimusuhi. Jelas? Nah, zikir. Saya bilang, di Al-Fatihah itu ada basmalah. Ada yang membaca Fatihah dengan basmalah. Ada yang membaca Al-Fatihah tidak membaca basmalah. Ada yang membaca Al-Fatihah, membaca basmalah, tapi disirkan. Itu masing-masing pendapat memiliki kekuatan. Mereka sama-sama menguatkan sesuatu yang benar saat mereka sholat. Kita ini berdebat, pakai Fatihahnya, ada basmalahnya itu. Pasti bukan kita itu. Yang satunya bilang begini, lah enggak pakai basmalah itu. Nah, kenapa mempermasalahkan yang sholat dengan basmalahnya? Kenapa kita tidak mau mempermasalahkan yang tidak? Nah, di situ letaknya misionaris, gerakan yang paling kuat. Bapak Ibu terasa nggak di Cianjur tuh misionarisnya terbesar se-Asia Tenggara itu? Bapak Ibu yakin nggak narkoba itu masuk di sana cukup kuat?
Sekarang masuk di Sidoarjo, serangannya dari Malang. Yang melapor gitu siapa? Kalau nggak teman-teman. Apakah kebaikan itu cuma kita ngaji di masjid, sholat, ngaji di masjid, sholat? Apa kita ukur kebaikan itu? Kan enggak. Semua ini baik. Bapak Ibu tahu nggak gerakan LGBT yang ada di Cianjur itu, yang sampai ada pesta tanpa busana itu? LGBT, senang sama senang. Yang masuk ke televisi berapa orang? Di medsos itu 5 orang ketangkap. Yang di sana enggak. Nyebar terus. Oh, itu paling asik. Jadi kami kalau siang berhadapan dengan orang-orang susah, malam berhadapan dengan orang yang membuat sesuatu ini menjadi susah. Asik berhadapan dengan begitu-begitu. LGBT masuk nggak di Sidoarjo? Jangan disangka. Dekat kampus kita Umsida itu. Nah, Bapak Ibu dosen kan cuma ngajar, saya ini cukup datang ngajar pulang selesai gitu. Nggak mau duduk, janganlah, biar lebih aktivitasnya banyak yang lainnya. Masa yang lihat keliling seperti apa LGBT ada di Sidoarjo. Ini penting. Nah, jangan diperdebatkan, jangan didiskusikan, jangan diputuskan, tapi kita harus menggerakkan. Kalau ini ada gerakan keburukan, kita harus gerakkan kebaikan. Jangan dimatikan keburukan itu. Sampai kapanpun keburukan itu tidak bisa dimatikan. Virus itu tidak bisa dimatikan. Dimatikan dia bermutasi dengan bentuk yang macam-macam. Yang ada ketika ini gerakan keburukan, kencengi gerakan kebaikan. Seperti yang Bapak Ibu lakukan, yang disebut dengan tafakuh fiddin tadi. Yang terakhir, jangan lupa. Ketika kita kembali ke komunitas kita, ke umat kita, sampaikan kebenaran tentang apa yang kita dapat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang memang tidak sepatutnya untuk kami sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemudahan, keistiqomahan dan keberkahan dalam setiap langkah baik kita. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allah sahil umurana wa umur walidayna wa umur a'immatina wa umur abnaina wa banatina wa umur jami' auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.